Di kitab Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, golongan jalan golongan yang selamat dan yang ditolong oleh Allah, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Di bagian ke-10 ini temanya adalah urgensi tauhid. Kita di halaman 40. Apa itu urgensi? Pentingnya tauhid. Kenapa penulis menurunkan materi ini? Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak faham, yang tidak mengerti pentingnya tauhid. Masih menomor sekiankan tauhid. Di sebagian masjid, sebagian kajian, sebagian majelis ta'lim, materi-materi yang lain diadakan, tapi materi tauhid tidak ada. Ini menunjukkan lemahnya pemahaman umat terhadap pentingnya tauhid. Nah, maka di bagian ke-10 ini penulis sampaikan setidaknya ada 6 poin pentingnya tauhid ini. Pertama, tujuan Allah menciptakan alam, khususnya jin dan manusia, adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah kita temukan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan ke arah itu. Antara lain, kita bisa lihat dalam Adz-Dzariyat surah yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para ulama di kalangan mufassirin menafsirkan ay liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku. Karena tauhid merupakan puncaknya ibadah. Tidaklah ada lagi ibadah yang paling disukai Allah. Tidak ada lagi ibadah yang paling dicintai Allah melebihi mentauhidkan Allah. Nah, jadi kalau Allah katakan jin dan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadaku, maka artinya adalah puncak dari segala ibadah itu, yaitu mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin dan manusia mewakili seluruh alam yang diciptakan oleh beliau di alam jagat raya ini, baik gaib maupun syahadah. Gaib yang tidak bisa diraba dengan panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan syahadah bisa kita buktikan dengan panca indera, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Selanjutnya dijelaskan bahwa syirik lawan daripada tauhid adalah pribadi dan jamaah, dan bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran baik di dunia maupun di akhirat, keabadian di dalam neraka,
Ini disebabkan karena jauh daripada tauhid atau bergelimang dengan yang namanya syirik. Hancur-hancuran di dunia dan kekal di dalam neraka. Ini ancaman orang yang tidak mentauhid. Semua nabi dan rasul mengawali dakwahnya dengan tauhid. Semua nabi dan rasul, jadi bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga nabi dan rasul sebelum beliau mengawali dakwahnya dengan tauhid. Ini dijelaskan dalam Al-Anbiya. Al-Anbiya surah yang ke-21 di ayat 25. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kamu, hai Muhammad. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, hai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, kecuali aku. Maka dari itu fa'buduni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, tauhidkanlah aku. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintah beliau kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendakwahkan tauhid. Maka tercatat dalam berbagai riwayat, hanya peribadatan, cara beribadahlah yang berbeda, syariatlah yang berbeda antara Nabi kita dengan Nabi-Nabi sebelumnya, antara Rasul kita dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Tapi soal akidah, soal keyakinan, tetap mengesahkan Allah, tetap mentauhidkan Allah. Termasuk Nabi Isa alaihi salam, tidak satu pun ayat menceritakan bahwa beliau mendakwahkan Trinitas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Beliau mengajarkan kepada Bani Israel tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Di situ dijelaskan bagaimana dakwahnya Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel. Qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Faqala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena Al-Masih itu sendiri yang dipertuhankan oleh mereka telah mengatakan, Bani Israel, sembahlah Allah, esakanlah Allah, Rabbku wa Rabbuku, Tuhanku dan Tuhanmu. Di sini jelas dakwah Al-Masih bukan dakwah Trinitas. Dakwah Al-Masih adalah dakwah tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ditemukan ayat yang menceritakan bahwa beliau menggiring Bani Israel untuk mempertuhankan dirinya
Beliau tidak pernah mengatakan, mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Nah, ini menunjukkan apa yang dikatakan bahwa semua nabi dan rasul dakwahnya dakwah tauhid. Tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan sejarah selama 23 tahun beliau menyampaikan risalah. 13 tahun beliau habiskan di Makkah untuk menyampaikan tauhid. Untuk menyampaikan tauhid. Nah, sekarang kita lihat tahun-tahun dia cukup di luar kepala. Ya. Yang sering kita dengar daripada sirah nabawiyah. Umur 40 beliau menerima wahyu. Beliau mulai diangkat menjadi nabi. Lalu beliau meninggal umur 63 tahun. 63 kurang 40 berapa? 63 tahun beliau meninggal. 40 tahun, umur 40 tahun beliau menerima wahyu. 63 kurang 40 berarti 23 tahun. Nah, 23 tahun ini beliau membagi menjadi 2 periode, menjadi 2 fase. Periode pertama disebut periode Makkiyah. Itu beliau habiskan selama 13 tahun. 13 tahun. Untuk menanamkan benih-benih tauhid. Baru 10 tahun sisanya beliau habiskan di Madinah yang terkenal dengan periode Madaniyah. Ya, periode Madaniyah. Itu cuma 10 tahun. Di sana tauhid, ya, di sana fikih, di sana akhlak, di sana tazkiyatun nafs, di sana peradaban, dan tauhid tidak ditinggalkan. Tauhid tidak ditinggalkan. Begitu urgennya tentang tauhid. Nah, setelah itu barulah Islam kuat. Nah, lalu Makkah dibebaskan dari kaum musyrikin. Terjadilah Futuh Makkah. Dan tidak lama setelah itu beliau pun dijemput oleh malaikat maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perjalanan sejarah. Nah, maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana dakwah yang disampaikan oleh beliau. Kita bisa lihat dalam Al-Jin ayat 20. Al-Jin ayat 20. Kita di halaman 41. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya penyembah Rabbku. Aku hanya penyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini jelas, ya. Kalau kita kaitkan dengan rukun la ilaha illallah, maka di ayat ini sudah terdapat apa yang dinamakan dengan an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu dan al-itsbat. Innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya menyembah kepada Tuhanku, itu adalah al-itsbat, penetapan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini adalah an-nafyu, penolakan, pembebasan diri, ya, pembersihan terhadap penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan tauhid itulah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik para pengikutnya, mendidik para sahabatnya dari kecil, dari dini beliau tanamkan tauhid itu. Antara lain buktinya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kemudian menjadi ulama besar, tokoh mufassirin di kalangan para sahabat. Itulah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ditempa dari kecil, dari anak-anak, sehingga Ibnu Abbas setelah dewasa menceritakan, masih ingat pengalamannya di waktu kecil dulu. Apa kata beliau? Saya masih ingat waktu kecil dulu pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng naik onta. Jangan terbayang dibonceng naik vario, ya, naik onta. Apa pesan Nabi kepada beliau? Ya gulam, bocah. Ya, gulam itu artinya bocah, anak kecil. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Apa maksud pesan Rasulullah ini? Jagalah Allah maksudnya jaga akidah, tauhidkan Allah. Itulah yang kemudian akan berbuah menjadi penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasa begitu, ada aksi, ada reaksi. Tanpa aksi tidak mungkin ada reaksi. Nah, kita beraksi dulu. Apa aksinya? Jaga Allah, jaga akidah, tauhidkan Allah. Reaksinya apa? Allah akan menjaga kita. Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah juga akan menjaga, akan memelihara kita. Itu merupakan bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Jagalah Allah, jaga batas-batas Allah, jaga aturan Allah, jaga syariat Allah. Maka ketika itu Allah selalu ada di depan kita, bukan zatnya tapi penjagaannya, pemeliharaannya, karena zat Allah itu istiwa di arasy. Lalu itu secara umum, tauhidkan Allah, jaga akidah. Kemudian secara khusus, nah ini yang ditulis di kitab, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, jangan pernah minta kepada selain Allah. Dan wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonkanlah pertolongan kepada Allah. Jangan pernah mohon pertolongan kepada selain Allah. Kenapa Rasulullah ingatkan lagi? Karena kebanyakan manusia itu pelupa. Kadang-kadang dia lupa apa yang dikatakan oleh lidahnya sendiri. Lidahnya sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah lah kami beristi'anah. Beristi'anah artinya minta tolong. 17 kali sehari semalam diucapkan oleh lidahnya. Tapi banyak di antara kaum muslimin lupa apa yang diucapkan lidahnya. Apalagi kalau bukan orang Arab, tidak mengerti apa yang dikatakan oleh lidahnya. Maka lidahnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dalam kenyataan masih minta tolong ke kuburan yang dikeramatkan, masih minta tolong ke tempat-tempat
yang dianggap sakti. Nah, maka diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasul melalui Abdullah ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta, mintalah kepada Allah. Maksudnya tidak boleh meminta kepada selain Allah, apalagi selain Allah itu tidak bisa ngasih, tidak bisa ngasih. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan bila kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam rangka penjagaan akidah, dalam rangka penjagaan terhadap kemurnian tauhid. Sebab ketika masih minta kepada selain Allah, masih minta tolong kepada selain Allah, berarti akidahnya bermasalah, tauhidnya mulai terkontaminasi. Karena tauhid inilah hakikat ajaran Islam. Di atasnya lah Islam ditegakkan, dan Allah tidak menerima seorang pun yang musyrik mempersekutukannya. Ini yang kedua. Yang ketiga kemudian, pembekalan Rasul untuk sahabat yang akan diutus juga dengan tauhid. Juga dengan tauhid. Di antara lain, ketika Mu'adz bin mengutus Mu'adz ke Yaman, Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat, ketika diutus ke Yaman menyampaikan Islam. Ya, ini diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai da'i, maka ketika mengadakan pembekalan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan apa isi pembekalan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, ila ayyuhidullah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka orang-orang Yaman itu besok, wahai Mu'adz, adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Ini dulu ditekankan, ini dulu disampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini jelas. Tadi kita sampaikan bahwa dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid, kemudian ini juga yang diwariskan kepada sahabatnya. Ya, di antara contoh kepada Mu'adz bin Jabal ketika memberangkatkan ke Yaman, lalu dibekalilah dengan bekal tauhid itu. Pertama kali, hendaklah kau sampaikan kepada mereka orang-orang Yaman itu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dalam riwayat lain disebutkan agar mereka mengesahkan Allah. Ya, ay yuwahidullah, supaya mereka mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, tauhid adalah pintu gerbang bagi orang kafir untuk masuk Islam. Tauhid adalah pintu gerbang bagi orang kafir kalau mau masuk Islam. Itu gerbangnya, tauhid itu. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, apalagi bukan haji. Tidak, tapi tauhid. Jadi orang kafir kalau mau masuk Islam syaratnya tauhid dulu. Mau mentauhidkan Allah, ya bisa masuk Islam. Tapi kalau tidak mau mentauhidkan Allah,
walaupun dia sholat, mau dia puasa, mau dia haji, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Nah, tauhid itu tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Makanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada ibadah yang benar melainkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tercermin dalam keseharian orang-orang yang bertauhid tersebut. Kalimat syahadat ini pula lah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam. Ya, tanpa kalimat tauhid yang disebut dengan syahadatain, maka orang itu belumlah disebut sebagai seorang yang muslim. Ya, alhamdulillah sekarang lagi marak ya di dunia sana, belah dunia sana, orang berbondong-bondong masuk Islam. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Untuk kita ketahui, Dewan Dakwah ya yang berkantor di Keramat Raya, ternyata da'inya bukan hanya di Jakarta. Da'inya sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke atas bukit, sampai ke atas gunung, ke NTB, ke NTT. Diceritakan pada beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan ustadz kita yang terjun langsung ke daerah tertinggal itu. Di situ raja-raja di negeri itu yang jelas masih animisme, yang belum beragama, tapi anaknya sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Orang tuanya masih kafir, tapi anaknya sudah hafal 30 juz. Jadi ini strategi. Ya, tidak mungkin kita mengurusi orang tuanya kalau sudah berkarat. Apa dulu diurusin? Anak-anaknya, generasi pelanjut itu diurusin. Nah, begitu anaknya sudah menguasai Al-Quran 30 juz, maka anaknya itulah kemudian yang bekerja, yang berusaha, yang mendoakan. Akhirnya orang tuanya itu juga masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Dan pertama dilakukan adalah mensyahadatkan, walaupun terbata-bata, lidahnya patah-patah karena bahasa Arab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dituntut seperti itu. Nah, jadi tauhid inilah gerbang untuk masuk Islamnya orang kafir. Setelah dia bertauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sempurnalah Islamnya, walaupun dia belum sholat, walaupun dia belum puasa, belum zakat, apalagi haji. Nah, ia akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke surga sepanjang dia tidak merusak tauhid tersebut dengan perbuatan syirik, Sepanjang syahadat itu tidak dirusaknya dengan syirik, maka syahadat itulah yang akan menghantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kelima, kita di halaman 42. Untuk menghentikan dakwah tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekali 2 kali selalu ditawari dengan kemewahan dunia. Kemewahan dunia itu ya harta, ya wanita, ya tahta. Pembesar-pembesar Quraisy berkali-kali melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad,
Apa sih yang kamu cari? Apa sih yang kamu inginkan? Harta, tinggal sebut. Ya, kalau bahasa sekarang, mau berapa digit, ya, akan disediakan. Mau wanita, pilih yang paling cantik. Mau berapa orang, kami sediakan. Mau tahta, kami akan daulat engkau sebagai raja. Kurang apa lagi? Ya, tapi satu, hentikan dakwah tauhid. Hentikan dakwah tauhid. Tawaran bukan main-main. Harta, wanita, tahta, bukan dengan bansos ditawarin. Ya, bansos kecil lah itu. Berapalah bansos? Harta, berapa harta yang diinginkan akan disediakan. Maukah Rasul? Tidak. Beliau tidak tergiur dengan harta. Beliau tidak tergiur dengan wanita. Dan beliau tidak tergiur dengan tahta. Beliau tetap konsen menyampaikan tauhid. Setelah tauhid berjaya, ketiga yang ditawarkan itu dapat sendiri. Ya, harta banyak sehingga dibagi-bagikan harta itu. Wanita, istri beliau, ya lebih dari satu. Tahta beliau bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tapi juga sebagai pemimpin. Ya, bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umara, dan disegani oleh semua orang. Dan tercatat dalam sejarah keberhasilan beliau bukan hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga dikagumi oleh lawan. Begitu keberhasilan karena diawali dengan tauhid itu tadi. Jadi ternyata tidak gampang dibeli. Mendengarkan tawaran-tawaran seperti itu, beliau sampaikan dengan cara yang pelan tapi sangat mengena. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah kali saja tidak berbekas, tidak membuat beliau berhenti menjalankan dakwah tauhid. Jadi orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuasaan, harta benda, istri, dan hal lain dari kesenangan dunia, tapi dengan syarat beliau meninggalkan dakwah kepada tauhid dan tidak lagi menyerang berhala-berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada tauhid dan tidak lagi menyerang berhala-berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima semua tawaran itu. Tidak menerima. Kalau kita menjadi Rasul ketika itu, ya sudahlah, selesai dengan bansos saja kelengar. Ya, dengan bansos saja langsung kayak kerupuk tersiram air. Apalagi dengan harta, tahta, wanita. Itu ya pentingnya tauhid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima semua tawaran itu dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Beliau bersama segenap sahabatnya menghadapi banyak gangguan, banyak siksaan. Jadi memang sudah dari dulu seperti itu taktik strategi orang-orang bagaimana melumpuhkan kebenaran. Coba dibujuk, dirayu, ya, dikasih ini, dikasih itu, nggak nerima, ya, kemudian diancam, ya, diancam. Nah, itulah gangguan-gangguan yang diterima oleh beliau dan sahabat-sahabatnya sampai datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan dakwah tauhid setelah berlalu masa 13 tahun.
Ya, setelah berlalu masa 13 tahun, maka kemudian turunlah perintah hijrah, beliau hijrah ke Madinah. Nah, itulah kemudian Islam semakin lama semakin ya, semakin berkembang, mengembangkan sayapnya sampai kemudian dilanjutkan oleh sahabat ya, ke timur sampai ke tanah Persia dan ke barat sampai ke daerah Romawi, yang diabadikan oleh Allah dalam surah Ar-Rum. Itu bercerita tentang perluasan Islam sampai ke sana. Sesudah itu Makkah bisa ditaklukkan, maka terjadilah Futuh Makkah, berhala-berhala dihancurkan. Ketika itu beliau membacakan ayat wa qul ja'al haqqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini ada dalam Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap, sambil menghancurkan berhala-berhala yang bergelantungan di Ka'bah ketika itu. Alhamdulillah, Futuh Mekah mencatat tidak ada kurban yang bergelimpangan, sebutir peluru tidak meletus, setetes darah pun tidak mengalir. Begitu pembebasan Makkah dilakukan dengan sangat-sangat damai sekali. Itu yang kelima. Terakhir, yang keenam, tauhid itu adalah tugas setiap muslim. Ya. Tauhid itu adalah tugas setiap muslim. Jadi kalau kita merasa seorang muslim, maka sebenarnya kita mendapat tugas dalam menjaga kelestarian tauhid itu. Jadi tanggung jawab menjaga tauhid bukan hanya tanggung jawab ustaz, bukan hanya tanggung jawab kiai, bukan hanya tanggung jawab ulama, tapi menjaga tauhid tanggung jawab setiap pribadi-pribadi kaum muslimin. Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid dan kemudian mengakhiri hidupnya juga dengan tauhid. Ya. Mengawali hidup dengan tauhid. Kapan kita mulai hidup? Ayo. Kapan kita mulai hidup? Sejak lahir. Betul. Berarti di dalam perut ibu kita nggak hidup. Kita mulai hidup bukan hanya sejak lahir, tapi sejak berada dalam tulang belakang orang tua kita. Dari situ kita sudah bertauhid. Ya. Kembali ke tauhid jilid 1. Ya, pelajaran pertama kita di At-Taqwa ini. Ya. Di situ ada Al-A'raf, ya, surah yang ke-7 ayat berapa ayo? Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Ini di awal-awal tauhid jilid 1 sudah kita sampaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz, dan ingatlah, akhadha rabbuka, Tuhanmu, ya, mengambil anak cucu Adam min zuhurihim, daripada sulbi mereka, tulang punggung mereka. Ya. Sambil berkata,
alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu pertanyaan Allah. Semua kita sepakat menjawab ketika itu. Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, ya kami bersaksi. Inilah syahadat yang pertama, ya. Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Jadi apa jawabnya? Qalu bala syahidna. Mereka sepakat menjawab, benar engkau Rabb kami. Syahidna, kami bersaksi. Inilah syahadat yang pertama. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini kami lakukan semua. Tujuan kami ingatkan, jangan nanti ada yang ngoceh. Itu kan dah lama ya Allah, udah nggak ingat, lali aku ya Allah, jangan ngomong begitu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang diingatkan Allah kembali, idz akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Rabb kalian mengambil dari mana? Mim bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, mengambil anak cucu Adam dari sulbi orang tuanya. Nah, disitulah mengawali hidup dengan tauhid. Bukan dari lahir kita mulai hidup, tapi dari tulang sulbi orang tua kita. Dan dengan tauhid juga kita mengakhiri hidup. Nah, kembali hadis Muaz bin Jabal, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi. Nabi yang menjamin kita masuk surga. Kalau mengakhiri ucapan kita dengan la ilaha illallah, masih kurang percaya dengan Nabi, ya. Nah, maka biasakanlah membaca la ilaha illallah. Kurang-kurangi berdendam kalau tidak bisa dihabiskan. Kurang-kurangi bersyair kalau tidak bisa dihentikan. Lebih banyaklah membaca kalimah tauhid la ilaha illallah. Apalagi ditambahkan dengan wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimah tauhid, ya, yang akan mengakhiri hidup kita. Baik, sampai di sini insyaallah pekan depan kita lanjutkan kepada keutamaan tauhid. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pak Mustafa, silakan. Ini sebutkan kata-kata yang benar berdasarkan yang batil soalnya. Di ayat yang namanya ada perkataan juga di dalam hidup ini ada pendapat dan merasakan dan menyimpul. Ya. Ini ayat ini berlaku berlaku pada zaman itu juga. Ya. Yang kedua ini mengenai tauhid. Juga sejarah hidup itu adalah pendapat. Ya. Bukan pada pendapat atau pada keseluruhan. Iya, iya. Karena kalau itu pada pendapat, berarti yang pendapat mau anggar dari api. Ya. Itu aja Pak ya. Ya. Pertama, pertanyaan Pak Mustafa tentang Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Pertanyaan, apakah ayat ini hanya berlaku di zaman Nabi ataukah berlaku sampai sekarang? Itu Pak ya.
berlaku di zaman Nabi dan berlaku sampai sekarang. Nah, kalau di zaman Nabi tadi telah kita sampaikan, ayat ini dibacakan oleh Nabi ketika Futuh Mekah. Ya, ketika merebut Makkah dari tangan kafir Quraisy, ketika membersihkan Masjidil Haram daripada berhala-berhala. Nah, lalu ayat ini juga berlaku sampai sekarang. Ya, berlaku sampai sekarang. Jadi kalau memang kita mau melenyapkan kebatilan, memang dengan modal yang hak. Dengan modal yang hak. Kalau al-haq sudah dikantongi, insya Allah yang batil itu akan musnah sendirinya. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sudah sekian lama kita berjuang, Ustaz? Ya, sudah sekian lama kita berjuang untuk menang, tapi kok nggak menang-menang, kok kalah terus? Nah, ini menunjukkan al-haq kita perlu ditinjau ulang. Sudah benar-benarkah yang di kantong kita ini al-haq, ataukah masih batil? Ya, batil melawan yang batil nggak mungkin. Melawan yang batil itu adalah al-haq, adalah kebenaran. Dan kebenaran itu, nah itu tadi kita bongkar sejarah. Ternyata tidak bisa diiming-iming. Yang namanya al-haq tidak tergiur dengan harta. Yang namanya al-haq tidak tergiur dengan wanita. Yang namanya al-haq tidak tergiur dengan tahta. Nah, sekarang tanya diri kita masing-masing. Jawab dalam hati, sudah benar-benarkah kita mempunyai al-haq itu? Kenapa dengan bansos saja kemarin kita mulai lemes? Ya, berarti al-haq kita belum bisa dihandalkan. Ya, al-haq kita mungkin baru sekedar label. Al-haq kita belum berakar tunggang dalam diri kita. Ya, kalau soal label, ya sekarang banyak label. Ahlus sunnah wal jamaah katanya. Itu labelnya. Isinya ahlul bid'ah wal firqah. Ini itu. Jadi yang dimaksud al-haq itu dari luar sampai dalam, dari label sampai isi. Nah, kalau benar-benar al-haq itu sudah teruji, maka kebatilan itu akan gugur sendirinya. Ya, akan gugur sendirinya. Sebab ketika yang batil itu TSM, apa pula itu TSM? Ketika ya yang batil itu TSM, ya ingat itu perang Badar. Kita ulang-ulang lagi perang Badar ini. 1000 orang, bayangkan TSM apa lagi itu? Ya, yang tidak 1000 orang. Rasulullah membawa berapa? Cuma 313 orang. Tapi karena Rasulullah membawa al-haq, ya hancur yang 1000 orang itu. Ya, nah ini gunanya kita belajar sirah nabawiyah itu. Ya, sebagai tamsil bagi kita. Nah, begitu dahsyatnya al-haq. Jadi kalau ditanyakan apakah masih berlaku sampai sekarang, berlaku. Tapi al-haqnya jangan KW-KW. Al-haqnya harus orisinil. Ya, benar-benar sudah teruji, tidak bisa dibeli dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Demikian Pak. Ya, al-haq ya masih berlaku sampai sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas dakwah adalah tugas setiap muslim. Bukan hanya tugas seorang ustadz, ya, bukan hanya tugas seorang ustadz. Apalagi sekarang banyak ustadz yang terkontaminasi, ya. Jangan berharap hanya kepada ustadz. Ustadz itu juga manusia. Ustadz itu bisa dibeli, ya. Ustadz itu bisa dibeli, nggak jaminan.
Maka jangan heran kalau ada ustadz yang baca Quran di gereja, ya. Nah, maka dari itu personil muslim lah yang masih istiqamah. Nah, ini yang masih istiqamah, yang masih istiqamah itu maksudnya nggak bisa dibeli, nggak tergiur dengan harta, nggak tergiur dengan tahta wanita. Itu yang istiqamah, yang komitmen dan konsisten dengan al-haq itu tadi. Itulah yang diharapkan. Nah, jadi kembali kita tegaskan, ya, di poin nomor 6 ini, tauhid adalah tugas setiap muslim. Sepanjang mengaku muslim, maka tanggung jawab ada di pundaknya menjaga tauhid tersebut. Minimal menjaganya di dirinya dan di keluarganya. Ya, minimal itu tanggung jawab paling rendah itu, ya. Ayatnya berbunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya, jaga dirimu dan keluargamu dari akidah musyrik. Karena akidah musyrik itulah yang menjadi umpan api neraka. Api neraka langsung membesar ketika ada akidah syirik itu. Tapi dengan akidah tauhid, api neraka itu langsung padam. Ya, maka Allah berpesan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya jaga akidah, jangan sampai syirik, tetaplah bertauhid. Demikian Pak, wallahu a'lam. Yang lain cukup? Ya, Pak Joko silahkan. Mengajarkan ahli. Saya kan sebelumnya sudah jelas ya pengajaran. Kalau sekarang itu sudah dirusak oleh dan sehingga pengajaran tadi itu lebih sulit. Kalau kita ngajar itu dibuat menjadi pengajaran. Kalau itu benar di surat Al-Fatihah mengenai lagi sekilas metodologi mengatakan kalau tidak itu ya, jangan kaget, ya, Nabi sudah menyampaikan, ya, bada al-islamu ghariban, Islam itu awalnya asing, aneh, tidak populer. Wa sayudu ghariban kama bada, Islam itu akan kembali asing, kembali aneh, kembali tidak populer sebagaimana semula. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang masih mau menjadi orang yang terasing, masih mau tidak populer. Nah, ini supaya tidak kaget. Nah, bagaimana sekarang kok kembali susah untuk menegakkan tauhid? Ya betul, apa yang dirasakan oleh Rasulullah, yang dirasakan oleh para sahabat dulu, kita rasakan lagi sekarang. Kita rasakan lagi sekarang. Nah, tapi jangan berkecil hati, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang asing. Jadi, tetaplah istiqamah, tetaplah berjuang, jangan patah semangat seberat apapun tantangan. Seberat apapun tantangan, kita tetap berjuang. Ingat, kita tidak wajib berhasil. Maka jangan sesak nafas. Kenapa orang sesak nafas? Karena dia mau berhasil. Kalau nggak berhasil, nggak bisa. Siap terus. Jangan begitu. Kita tidak wajib berhasil. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita berjuang. Berjuang semaksimal mungkin. Kewajiban kita menyampaikan, sampaikan kepada keluarga kita. Keluarga kita menerima, alhamdulillah. Keluarga kita tidak menerima, tawakal ilallah, serahkan kepada Allah. Ingat, keluarga kita itu milik Allah. Maka Allah lah yang akan menurunkan hidayah kepadanya. Kewajiban kita hanya sekedar cuap-cuap belaka, sekedar menyampaikan belaka. Udah disampaikan, udah selesai tanggung jawab. Keberhasilan murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berkecil hati ketika dakwah kita ditolak. Ya.
Jangan berkecil hati ketika dakwah kita ditolak. Sebaliknya, jangan sombong ketika dakwah kita berhasil. Itu adalah hak prerogatif Allah memberikan hidayah itu. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, gak bakalan sesat. Barang siapa yang disesatkan Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Apa kurangnya Nabi Nuh alaihi salam diberi umur panjang 900 tahun berdakwah, putranya sendiri kafir. Apakah Nabi Nuh nggak becus? Bukan. Nabi Nuh sudah optimal, ya, kembali kepada hidayah. Apa kurangnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, tapi ayahandanya masih kafir. Apakah Ibrahim gak becus menyampaikan risalah? Bukan. Tergantung kepada hidayah. Apa kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri masih kafir. Nabi Lut, istrinya sebagai pengkhianat. Jadi sudah ada, ya, sejarah-sejarah yang kita bisa jadikan pedoman. Nah, jadi kita kembali, kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan berhasil. Nah, bagaimana metodenya? Nah, metodenya itu ya, kita kalau kita tidak mampu, ya kita ta'awun. Alhamdulillah sekarang sudah banyak SDIT yang bermanhaj salaf, ya. Maka kita, anak-anak kita, kalau kita tidak mampu untuk melatih mendidiknya, kita serahkan kepada itu. Nah, maka sering kita sampaikan, tidak berlebihan kiranya sekarang sudah wajib hukumnya menyerahkan anak kita ke pesantren, ya. Karena sekolah-sekolah umum pelajaran agamanya sangat minim, ya. Sudah pelajarannya agama sangat minim, ya. Di awal-awal itu bukan diajarkan Al-Quran, tapi apa yang diajarkan? Potong bebek angsa, masak di kuali, itu yang diajarin. Bedanya di pesantren nggak diajarin potong bebek angsa, yang diajarin Al-Quran. Nah, itu kepada orang tua muslim, ya, tanggung jawab membina generasi yang akan datang. Maka solusi yang paling tepat adalah pesantren. Tapi harap seleksi juga memilih pesantren. Tidak semua pesantren yang bagus pendidikannya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.